Episode 31. Oh iya, lo tadi mau ngomong apaan? Tanya Ariel saat sudah menemukan titik terang dalam masalah hubungannya dengan Bian. Gini Ril, gue ucap Aurel gugup. Kenapa? Tanya Ariel tak sabar. Gue minta maaf ya Ril, karena gue ngerasa semakin kesini gue merasa sudah jatuh cinta sama Raffi. Ucap Aurel lirih dan menundukkan kepalanya. Ia merasa sangat bersalah karena sudah merebut Raffi dari Ariel dan bahkan ia sudah sampai melakukan hal itu 2 kali. Hah? Ariel tercengang mendengar ucapan Aurel. Wait, tadi lo bilang apa? Tanya Ariel sambil memicingkan matanya. Gue udah jatuh cinta sama Raffi, Ril. Gue minta maaf karena udah jatuh cinta sama dia. Maafin gue, Ril. Ucap Aurel. Terus salahnya di mana? Tanya Ariel bingung dengan arah pembicaraan Aurel. Iya, salahnya karena Raffi dulu pacar lo. Secara nggak langsung gue udah ngerebut dia dari lo. Maafin gue. Awalnya gue akan pergi setelah anak gue lahir. Gue akan menghindar dari kalian agar lo sama dia bisa balik lagi kayak dulu. Tapi sekarang gue nggak bisa, Ril. Gue nggak bisa ninggalin dia. Gue udah sayang sama dia. Dan gue juga sepertinya cinta sama dia. Maafin gue. Jelas Aurel panjang lebar membuat Ariel lagi-lagi tercengang. Rel, ucap Ariel lirih. Ril, gue minta maaf. Maafin gue. Ucap Aurel merasa bersalah pada Ariel. Rel, pertama, siapa yang nyuruh lo pergi? Kedua, siapa yang ngelarang lo jatuh cinta sama dia? Dan ketiga, meskipun lo pergi, gue gak akan pernah mau balik lagi sama dia. Lo tahu sendiri gue sudah bertunangan dan rasa gue buat dia itu udah lama kandas. Jelas Ariel sambil menghembuskan nafasnya panjang. Rel, gue bahagia kalau lo juga bahagia. Apalagi kalau lo sama dia bisa saling mencintai. Gue bahagia banget. Seperti kata lo tadi, jangan pedulikan barisan para mantan. Dan gue rasa gue ada di antara barisan itu. Ucap Ariel terkekeh. Janji sama gue kalau lo akan selalu bahagia, Rel. Jangan buat pengorbanan gue sia-sia. Keponakan gue gak boleh punya orang tua retak. Gue gak mau lo sampai punya pikiran buat mau pergi kayak gitu lagi. Ucap Ariel cemberut. Aurel langsung memeluk Ariel dengan erat. Dia merasa bersyukur karena Ariel bisa merelakan Raffi untuknya dan mau mendukungnya sejauh ini. Aurel berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan hati Ariel dan ia berjanji tidak akan pernah lagi mengecewakan sahabatnya. Makasih ya Ril, gue janji gak akan melakukan hal bodoh lagi dan gue janji gak akan ngecewain lo lagi. Ucap Aurel sambil menghapus air matanya. Udah jangan nangis, mending sekarang kita makan. Gue lapar tahu. Ucap Ariel cemberut. Yang hamil gue kenapa yang doyan makan lo ya Ril? Ucap Aurel terkekeh. Iya ya, entahlah, gue bingung. Jawab Ariel lalu tertawa. Mereka pun akhirnya memesan makanan dan makan bersama. Tanpa mereka berdua sadari bahwa sedari tadi Raffi berada tak jauh dari keduanya. Tak bisa dipungkiri bahwa Raffi juga bahagia mendengar ungkapan hati Aurel. Dan ia bersyukur memiliki mantan sebaik Ariel. Lo emang yang terbaik, Ril. Gue akan selalu mendoakan semua yang terbaik buat lo. Gumam Raffi tersenyum lalu pergi meninggalkan kafe tersebut. Aurel membuka pintu apartemennya dan menemukan ruangan itu gelap gulita yang menandakan bahwa sang suami belum pulang. Tanpa menyalakan lampu, Aurel segera berjalan menuju ruang tengah dan merebahkan tubuhnya di sofa. Baru ia hendak memejamkan matanya, tiba-tiba ia mendengar suara benda jatuh dari dalam kamarnya. Dengan berhati-hati Aurel melangkahkan kakinya menuju kamar dengan membawa sebuah sapu yang ia sendiri bingung entah untuk apa. Aurel menyalakan lampu kamarnya dan matanya sukses membola kala melihat suasana di kamar itu. Aurel tak percaya dengan apa yang dilihat oleh matanya. Berkali-kali ia mengerjapkan matanya untuk memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi atau berhalusinasi. Sayang, belum hilang keterkejutan Aurel oleh pemandangan di dalam kamarnya. Kini ia kembali dibuat syok oleh sebuah panggilan yang begitu asing di telinganya.
Tak bisa dipungkiri bahwa ia bahagia, namun juga takut bahwa ini hanyalah mimpi. Benarkah pria yang sedang berdiri di samping tempat tidur dengan membawa sebuah bukit bunga itu adalah Raffi suaminya? Benarkah Raffi yang telah merubah kamarnya menjadi taman bunga ini adalah Raffi suaminya? Dengan perlahan Raffi berjalan mendekat ke arah Aurel yang masih diam mematung di tengah pintu sambil memegang sapu ijuk. Raffi segera mengambil sapu di tangan Aurel lalu membuangnya keluar kamar. Sedetik kemudian ia berlutut di depan Aurel dan menyerahkan buket bunga yang berada di tangannya dengan sebuah senyuman yang mampu membuat jantung Aurel berdisko. Raf, ucap Aurel lirih. Aurel, mungkin ini memang sedikit terlambat untukku mengatakan hal ini, namun aku tak bisa memungkirinya lagi. Aurel, mungkin pernikahan kita memang tidak didasari oleh cinta dan hanya sebuah keterpaksaan saja karena salah paham. Aurel, aku akui dulu memang aku sangat membencimu. Oh ralat, aku bukan membencimu, tapi aku membenci diriku sendiri yang telah berkhianat pada Ariel. Dan aku melampiaskan rasa bersalahku dengan membenci dan menyalahkanmu. Maafkan aku. Aurel, aku memang bukan pria baik dan setia, tapi aku akan berusaha menjadi yang terbaik dan setia padamu. Aurel, beri aku kesempatan sekali saja untuk bisa membahagiakanmu dan membahagiakan anak kita. Beri aku satu kesempatan untuk terus berada di dekatmu dan membuatmu menjadi satu-satunya dalam hidupku. I love you Aurel, dan kuharap kamu juga bisa membalas cintaku. Kamu harus bisa mencintaiku, ucap Raffi tersenyum lalu berdiri dan mengeluarkan sebuah kotak beludru berwarna merah dalam saku celananya. Aurel masih bergeming di tempatnya dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Benarkah ini Raffi? Apakah ia bermimpi ataukah kenyataan? Aurel terus merapalkan kata-kata itu dalam hatinya. Raffi membuka kotak itu lalu memakaikan kalung berliontin matahari ke leher Aurel. Bagaimana? Apa kamu menyukainya? Tanya Raffi setelah selesai memakaikan kalung di leher Aurel. Raffi, ini beneran? Kamu gak lagi prank kan? Atau kamu abis salah minum obat? Atau kamu kesurupan ya? Atau aku lagi mimpi? Atau ucap Aurel terhenti kala Raffi meletakkan jari telunjuknya tepat di bibir Aurel. Shh, ini kenyataan. Aku gak salah minum obat dan aku gak lagi kesurupan, ucap Raffi langsung memeluk Aurel. Hei, kenapa nangis? Tanya Raffi bingung karena melihat Aurel menangis. Gak tahu, tiba-tiba air mataku keluar aja. Kamu nyiapin semua ini? Tanya Aurel sambil menghapus air matanya. Tentu saja spesial untuk istriku tercinta, ucap Raffi membuat pipi Aurel merona dan ia segera memalingkan wajahnya agar Raffi tak melihatnya. Kenapa pipimu begitu merah sayang? Tanya Raffi sengaja semakin menggoda Aurel. Raffi, ucap Aurel manja dan langsung menyembunyikan wajahnya di dada bidang Raffi hingga membuat Raffi terkekeh. Kamu belum menjawab pertanyaanku sayang, ucap Raffi yang sebenarnya sudah tahu isi hati Aurel. Raff, kayaknya tanpa aku kasih tahu, kamu harusnya udah tahu apa aku rasain saat ini, ucap Aurel cemberut dan memukul dada bidang Raffi. Aku pengen dengar langsung dari mulut kamu sayang, ucap Raffi semakin menggoda Aurel. Raffi, ucap Aurel semakin merengek membuat Raffi semakin gemas dibuatnya. I love you, ucap Raffi berbisik di telinga Aurel. I love you too, balas Aurel menatap Raffi dan mengecup singkat bibir Raffi. Lalu ia segera berlari menuju kamar mandi hingga membuat Raffi semakin terkekeh melihat tingkah Aurel yang begitu menggemaskan.